Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan yang sangat diberkati. Saya percaya Anda juga dalam damai sejahtera dan sukacita, dan kita menjalani hidup ini dengan terus mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia setia menyertai kita. Rencana-rencana yang selalu besar, dan kita belajar untuk mengikuti rencana yang besar itu. Tapi sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita sekarang berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, kesempatan Kau berikan adalah kesempatan yang emas yang akan kami pergunakan saat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh gairah, dengan penuh semangat, dan kami menerima dengan segenap hati kami. Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa mengerti setiap makna atau isi daripada firman Tuhan yang luar biasa, karena kami membutuhkan firman itu. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari yang sangat diberkati ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kekristenan kita bukannya sebuah agama, tapi kekristenan kita adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan Sang Juru Selamat. Karena melalui penebusannya, Allah Bapa bisa melaksanakan rencana yang luar biasa untuk setiap kita. Walaupun dahulu ketika Yesus belum mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia ini, rencana Allah yang besar untuk manusia ciptaannya itu sempat terhalang. Tapi sekarang dengan Allah menjadikan Yesus atau memberikan Yesus sebagai penebus bagi kita, maka kita sekarang berdamai kembali dengan Allah. Kita sekarang bahkan diangkat jadi anak Allah, jadi pewaris kerajaan Allah. Maka rencana yang besar dan luar biasa itu berjalan kembali, itu bisa Dia laksanakan dengan lancar. Nah, tapi untuk masuk kepada rencana yang besar, jangan lupa bahwa kita bukan hanya sebagai orang Kristen yang berpengetahuan saja, sehingga seperti orang Farisi, hafal firman, pernah dengar firman, tapi tidak kita lakukan, tidak kita serap mananya, dan kita tidak jadikan pegangan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan hal dari kerajaan Allah harus kita mengerti dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak salah langkah, kita tidak salah tujuan, kita tidak salah gaya hidup sebagai orang Kristen yang masih ditentukan Tuhan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sebetulnya setiap kita ini oleh Allah Bapa sesudah percaya kepada Yesus, kita menjadi miliknya. Kita ini ditaruh dalam sebuah jalur perlombaan. Namanya saja juga perlombaan. Siapapun orang yang mengikuti perlombaan itu tidak boleh pasif, tidak boleh santai, tidak boleh membuang waktu dengan percuma, tapi harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh dan sigap dalam mengikuti perlombaan itu. Namanya apa? Perlombaan iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, jelas perlombaan ini diwajibkan. Jadi jangan ada di antara kita berpikir, punya iman yang sehat, punya iman yang terus bertumbuh, punya iman yang luar biasa, itu adalah orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Itu adalah hamba-hamba Tuhan. No, ini diperlakukan untuk setiap kita yang sudah mengaku dan percaya bahwa Yesus sebagai penebus kita, bahwa Yesus sudah berkorban untuk kita. Tapi Dia bukan berkorban artinya mati selama-lamanya. Dia bangkit dan hidup. Itu sebabnya yang menyaksikan kehidupan kita adalah Dia sendiri. Bagaimana kita sebagai orang Kristen dalam kehidupan ini harus berlomba. Itu sebabnya dikatakan di situ supaya kita tidak
terhalangi, tidak terjerat. Tanggalkan semua yang merintangi kita, beban dan dosa, supaya kita bisa menjadi pelomba yang baik, tidak membawa beban. Karena seorang pelomba yang membawa beban, dia tidak bisa berlomba dengan baik. Bahkan mungkin dia akan begitu banyak melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga skornya atau nilainya itu tidak memadai. Nah, seringkali kita membiarkan kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, kita menggendong beban, dan kita merasa beban itu harus aku selesaikan. Sampai-sampai kita tidak sadar bahwa setiap masalah yang menjadi beban itu sepertinya kitalah yang harus mengerjakan sendiri. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mau ikut mengerjakan masalah itu di dalam kita, sehingga engkau tidak menggendong beban itu seorang diri. Betapa banyaknya orang Kristen menjalani kehidupan ini penuh dengan keluhan, rintihan, penuh dengan keluh kesah. Apalagi di zaman sekarang yang semuanya katanya lagi serba sulit. Begitu banyak hal-hal yang menjadi beban, sehingga dia menjalani hari ke hari itu hanya terus saja dalam lingkaran-lingkaran stres, frustrasi, lelah, letih, jenuh, bosan. Bisa jadi akhirnya jadi bosan hidup. Padahal itu harus ditanggalkan. Dosa, berapa banyak orang Kristen masih senang berkecimpung dengan dosa. Dan dosa itu bukan hanya yang kelihatan mata, membunuh sesama, melakukan perzinahan, mencuri, no. Tapi banyak dosa-dosa yang tersembunyi. Sepertinya orang Kristen ini baik, sepertinya orang Kristen ini rendah hati, tapi sebenarnya dalam pikiran, dalam hatinya begitu banyak berkecamuk hal dosa yang tidak terlihat secara lahiriah. Tapi Tuhan hadir di setiap titik kehidupan ini. Dia mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita. Nah, begitu banyak dosa ini terus diizinkan oleh orang Kristen menguasai pikiran dan hatinya. Walaupun dia bisa bersikap sebagai seseorang yang saya katakan munafik. Kelihatannya baik tapi dalamnya banyak tidak baiknya. Nah, ini akan merintangi kita, bahkan akan menyeret kita mundur ke belakang, bukan untuk maju sebagai seorang pelomba yang mengikuti perlombaan. Saya gambarkan perlombaan ini seperti perlombaan lari. Anda dan saya adalah seorang pelari yang dipilih oleh Tuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ada dalam jalur perlombaan, yang artinya Tuhan berkata, "Hei, kamu sekarang ada di jalur perlombaan. Kamu harus ikut lomba itu. Hei, kamu menjadi seorang pelari yang harus mengikuti lomba lari ini. Berlarilah dengan baik sampai mencapai garis finish, sampai akhir dari segala-galanya. Berlarilah dengan baik." Bagaimana seorang pelari bisa menjalani lomba lari dengan baik sampai mencapai garis finish dan dinyatakan sebagai seorang pemenang? Kalau dia berlari tidak dengan santai, membuang waktu, atau tidak dengan membawa kondisi yang berbeban. Dia tidak akan lari memakai sepatu yang ada haknya tinggi. Dia akan pakai sepatu yang begitu ringan, begitu enteng, begitu nyaman dipakainya, supaya dia bisa berlari dengan cepat. Sebab kaki ini itulah modal yang penting untuk menjadi seorang pelomba lari. Dia tidak akan memakai baju yang bersifat seperti mantel. Dia akan memakai baju seminim mungkin, seringan mungkin, senyaman mungkin dia pakai pada tubuhnya, supaya apa? Dia bisa lari dengan cepat. Badan ini harus bergerak dengan leluasa dan merdeka. Bagaimana dia dalam berlari bisa memerdekakan tubuhnya dengan baik sampai bisa menjadi pelari yang cepat, tidak berhenti di tengah jalan, tidak merasa kekelelahan sebelum selesai. Dia harus tanggalkan baju yang seperti mantel itu, pakai baju yang ringan dan nyaman, yang memang untuk dipakai
oleh seorang pelari. Begitu juga dia tidak akan menggendong sebuah rangsel di punggungnya, di mana di dalamnya begitu banyak barang-barang kesukaan dia. Dia tidak akan membawa beban tas atau rangsel sekalipun. Dia akan bebas merdeka. Punggungnya juga bebas, kakinya bebas, badannya bebas dan nyaman. Karena apa? Seorang pelomba lari, dia tahu hal itu menjadi beban yang akan merintangi dia. Beban yang besar loh. Dia akan sibuk dengan beban-bebannya, sementara pelomba lari yang lain sudah lari lebih jauh mendahului dia. Sementara dia terus aja di belakang, tidak bisa mengejar pelari yang lain. Karena apa? Aku berat beban. Atau ketika dia lari, dia seenaknya saja lari di luar jalur. Pasti akan dibunyikan peluit dari sang wasit. Hei, kamu sudah keluar jalur. Artinya, berapa banyak orang Kristen yang masih senang main-main dengan dosa. Kalau dia sadar itu dosa, nanti malam saya minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau tidak sadar, karena begitu terbiasa main-main dengan dosa, akhirnya menganggap hal itu biasa dan sudah tidak merasa lagi itu dosa. Itu sudah menjadi, ya beginilah kehidupan. Itu sebabnya di ayat ini dijelaskan, tanggalkan bebanmu, tinggalkan dosamu, dan berlarilah. Seringkali beban dan dosa ini juga membuat orang Kristen enggan berlari, malas berlari. Yang pertama karena dia udah terlalu sibuk dengan beban dan dosanya. Yang kedua adalah dia malas untuk melakukannya. Akhirnya waktu berlalu begitu saja. Dari mulai terhitung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ternyata sudah 1 tahun. Waktu dan hari-hari berlalu begitu cepat, berjalan begitu kencang. Kemarin sepertinya kita baru mengakhiri tahun yang lalu, memasuki tahun yang baru. Sekarang tahun yang baru sudah mau kita akhiri lagi. Kita sering mendengarkan celotehan daripada orang-orang Kristen seperti itu. Dan kalau memang dia masih mau untuk mengevaluasi tahun ini sebetulnya apa yang sudah saya lakukan, tahun ini bagaimana hidup saya, dia akan tertolong dengan mendapatkan pemikiran, wow, ternyata saya sudah mau kehilangan 1 tahun lagi. Aku belum melakukan sesuatu yang luar biasa. Aku belum melakukan hal-hal yang ditentukan oleh firman Tuhan. Ya puji Tuhan, harusnya kemudian dia bertobat. Baik, kalau begitu ini waktu terus berkurang. Saya akan manfaatkan, saya akan berubah, saya akan bertobat. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu emas yang diberikan oleh Tuhan. Kesempatan emas yang diberikan oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktu kita berakhir. Tapi hendaknya kita menjadi anak Allah yang berhikmat dan bijaksana. Sebelum waktu itu berakhir, sebelum saya mencapai garis finish, saya pergunakan untuk hidup yang bijaksana. Hidup bijaksana yang seperti apa? Ikutilah perlombaan iman dengan baik. Jadi kita perlu berlari, bukan berjalan, apalagi jalan santai. Bukan juga duduk saja sambil menikmati kesenangan daging atau kepuasan jiwa, tapi kita harus berlari. Iman itu dilombakan dengan cara berlari, artinya kita harus aktif. Untuk apa? Menjalankan iman itu, mempraktekkan iman itu.
membangun iman itu, mengejar sesuatu yang disediakan Allah dalam Yesus Kristus dengan iman, supaya kita mendapatkannya, karena memang kita ditentukan untuk mendapatkan itu. Apa yang disediakan oleh Allah bagi kita? Kemenangan. Kemenangan. Dan kemenangan itu harus kita raih dengan apa? Iman yang sehat. Dan iman akan tumbuh dengan sehat ketika kita mau mengikuti perlombaan iman dengan tepat dan benar. Sekarang 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sekali lagi dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan berlarilah. Jadi berlari ini menjadi pokok atau menjadi inti dalam kita mengikuti perlombaan iman. Artinya jangan menjadi orang Kristen yang santai, hanya cuma mau menerima berkatnya tanpa mau harus beriman, hanya mau mendapat anugerahnya tanpa harus melakukan sesuatu. Jadi berlarilah. Perlombaan ini bukan menjadikan seseorang berada di satu tempat atau stagnan, tapi harus bisa maju dengan waktu yang cepat. Kita juga sudah sampai kepada tujuan. Nah, itu namanya berlomba. Kalau lari juga tidak berlomba, ya sama saja itu hanya lari santai. Mungkin kalau olahraga pagi-pagi kita mau lari pagi, lari santai, it's okay lah. Tapi dalam iman ini jangan lari santai, karena lari ini sifatnya perlombaan. Siapa cepat dia dapat. Membutuhkan konsentrasi energi, konsentrasi kekuatan, dan konsentrasi kemauan. Kalau kita tidak mau punya kemauan, kalau kita tidak mau memakai energi kita, takut jadi lelah, takut menjadi sia-sia. Kalau kita tidak mau mengerahkan kekuatan kita, kita namanya sedang tidak berlomba. Jadi segala sesuatunya harus dikonsentrasikan bagaimana supaya perlombaan ini berhasil. Tapi don't worry, jangan takut. Karena kita akan ditolong oleh satu pribadi Roh Kudus. Dan kita juga akan dimampukan oleh satu kuasa, satu kekuatan ilahi yang luar biasa, yaitu apa? Urapan kuasa Roh Kudus. Yang penting di sini adalah kemauanmu. Ketika engkau sadar ditaruh dalam satu perlombaan, berarti engkau tidak boleh santai. Bahwa kita sadar bahwa kita ditaruh dalam satu perlombaan namanya seperti perlombaan lari, berarti kita bukan lari biasa. Lari yang cepat dan lari dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada, supaya kita tidak di out dari gelanggang pertandingan. Lari di sini ditegaskan kembali dalam 1 Korintus 9 ayat 24-25. Tapi dari ayat ini kita juga mendapatkan dua hal yang perlu kita perhatikan. Dalam berlari, larilah begitu rupa, sehingga ketika kita lari itu dengan tujuan untuk meraih kemenangan yang telah tersedia. Artinya perlombaan lari ini ada tujuannya. Perlombaan lari ini kita harus mengikuti jalur perlombaan itu dengan baik, sehingga kita mencapai garis finish. Dan finishingnya adalah meraih kemenangan yang memang sudah tersedia. Saya beberapa kali katakan dalam khotbah bahwa Yesus memang sudah menjadi pahlawan kita yang telah menang.
Tapi untuk kita sekarang meraih kemenangan yang sudah tersedia itu bukan berarti hanya menjadi orang Kristen yang santai, orang Kristen yang hanya sibuk dengan hal-hal yang sekuler, kedagingan, menjalani hidup dengan semaunya. No. Tapi kita tetap mengikuti jalur itu, karena kemenangan itu ada di depan. Kita tinggal ambil, kita tinggal raih. Raih itu berarti mengambil. Dengan cara apa? Ikuti perlombaan iman dengan baik. Dan bagaimana kita bisa untuk terus berlomba dengan konsisten dan konsekuen? Jawabannya adalah ada di dalam judul perikop Ibrani pasal 12 tadi, yaitu kita harus tekun dalam iman. Artinya untuk kita mengikuti perlombaan iman, kita harus tekun. Sebelum mencapai garis finish, kita harus sudah meraih kemenangan itu, karena sudah tersedia di depan kita. Tapi kemenangan itu akan bisa kita raih kalau kita mengikuti perlombaan iman dengan tekun. Jangan sebentar-sebentar kita bosan. Jangan sebentar-sebentar kita semangat tapi kemudian turun lagi. Jangan sebentar-bentar kita bergairah tapi sebentar tidak lama kemudian kita menjadi dingin lagi hatinya. Jangan sebentar-sebentar kita matanya beralih kemana-mana. Sedang berlomba mata jelalatan kemana-mana. Selain kita tidak akan bisa meraih kemenangan, tapi juga kita bisa mengalami beberapa hambatan, bahkan mungkin bisa celaka, karena mata tidak fokus kepada tujuan, yaitu kemenangan itu. Kita bisa keluar jalur, kita bisa terantuk batu, kita bisa kehilangan waktu untuk mendahului pelomba yang lain karena kita nyeleweng matanya. Sementara kita mengembalikan lagi mata kepada tujuan akhir, ternyata pelomba yang lain sudah berada jauh di depan kita. Karena tadinya kita teledor dalam mengikuti perlombaan ini, membiarkan, mengizinkan mata ini tidak fokus kepada tujuan, yaitu meraih kemenangan. Kita memang tidak berjuang sendiri. Tuhan Yesus sudah berjuang mengalahkan musuh-musuh kita, yaitu setan dan iblis, dengan adu ketaatan kepada Allah Bapa untuk supaya kita menang. Jadi kita sekarang yang punya bagian tinggal meraih kemenangan itu. Tapi bukan dengan hidup santai, bukan dengan hidup apa adanya dan tidak pernah mau maju, tidak pernah mau bertumbuh, tidak mau semakin kuat. Tapi kita harus mengikuti perlombaan, yaitu perlombaan iman. Jadi perlombaan kita itu, percayalah, tidak akan sia-sia. Kita ketika berlomba dengan sasaran tujuan yang konsisten, maka kita akan meraih kemenangan itu. Karena kemenangan memang itu adalah bagian kita. Yang kedua dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 25 adalah kita harus menguasai diri kita. Apa maksudnya menguasai diri? Menahan diri dalam segala hal. Artinya tidak ada hal lain dalam diri kita yang di luar kendali. Karena dengan kondisi seperti itu kita juga akan memakan waktu yang begitu banyak terbuang. Padahal setiap waktu, bahkan setiap detik di mana Tuhan itu adalah waktu ini berharga.
Dan ketika kita manfaatkan waktu ini tiap detik dengan benar, kita adalah orang yang cerdik. Kita adalah orang yang berhikmat. Karena Tuhan memberikan waktu tiap detik bukan untuk kita pakai hal-hal yang berlebihan, sia-sia, atau yang di luar apa yang sudah digariskan oleh Tuhan. Itu sebabnya mengapa ketika kita lahir baru, pribadi Roh Kudus menyatu dengan roh kita bersamaan dengan 9 buah roh. Galatia 5 ayat 22 kepada kita. Dan dalam buah roh itu salah satunya adalah penguasaan diri. Mengapa kita diberi roh penguasaan diri? Supaya kamu seimbang dalam menjalani kehidupan ini, supaya kamu tidak timpang. Nah, ketika kita dengan roh penguasaan diri dari Roh Kudus, kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan seturut jalur yang disediakan oleh Tuhan untuk kita jalani. Mungkin hal-hal yang menjadikan kita menjalani kehidupan yang kurang seimbang adalah hal-hal yang kita pikir itu sederhana. Tapi hal yang sederhana ini menimbulkan efek atau akibat yang membuat kita mengalami ketimpangan. Saya ambil contoh yang sederhana adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu kita dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita bisa menerapkan waktu-waktu ini dalam keseharian kita. Katakan jam-jam tidur, tapi kita pakai untuk begadang. Entah begadangnya nonton televisi, main game, atau kongko-kongko, atau melakukan hal yang lain, mungkin mengerjakan tugas. Sehingga engkau mengurangi jam-jam tidur itu, padahal jam tidur itu adalah jam istirahat yang memang diberikan oleh Tuhan. Supaya apa? Sama dengan tadi yang saya sampaikan, ada keseimbangan di dalam tubuh kita. Akibatnya ketika kita memakai jam tidur bukan untuk tidur, maka jam tidur kita berkurang. Dan ketika berkurang, kita paksakan lagi untuk kita melek. Akhirnya kita ketika harus bekerja, kita bekerja dengan rasa mengantuk yang amat berat. Tubuh kita yang harusnya segar bangun tidur, tapi rasanya seluruh tubuh ini menjadi lelah. Dan banyak orang mengeluh bangun tidur, saya bilang, aduh, badanku capek semua. Bahkan pikiran tidak menjadi fresh, tidak menjadi segar. Tidak bisa berpikir panjang. Termasuk emosi yang kemudian tidak bisa kita kontrol. Karena apa? Ketika kita tidak tidur, jiwa dan tubuh kita tidak beristirahat sebagaimana mestinya. Ini hal-hal yang sederhana yang sering kita lupakan loh. Di zaman milenial ini banyak orang-orang di dunia ini yang kurang cerdik mengatur waktu. Siangnya yang harusnya dia bisa melakukan yang terbaik, yang maksimal, akhirnya tidak bisa. Karena apa? Siang yang waktu kita untuk melakukan sesuatu, tinggal waktu-waktu yang tersisa dengan modal tubuh yang lemah, tubuh yang lelah, tubuh yang letih, pikiran yang tidak segar, emosi yang belum tertata dengan baik. Karena tidak waktu cukup beristirahat untuk jiwa kita tidak dikendalikan oleh hal-hal dari dunia. Ini namanya menjalani hal-hal
yang di luar kendali. Karena kita tidak mau menahan diri. Apa yang kita ingin, kita mau, itu yang kita lakukan. Kita lupa bahwa sebetulnya kalau kita bisa memanage waktu dan hidup kita dengan baik, merelakan diri Roh Kudus yang mengendalikan kita, maka kita akan bisa menjadi seorang pelomba yang terus punya semangat, kekuatan, dan gairah dalam mengikuti perlombaan ini sampai kepada tujuan, yaitu meraih kemenangan hingga garis finish, hingga akhir hidup. Hidup ini singkat bro, sis. Mari kita kerjakan waktu-waktu ini dengan hidup yang sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah, apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Atau kita mempergunakan waktu hanya untuk mengejar hal-hal yang sekuler, sehingga hal-hal yang rohani yang menjadi pendukung, yang menjadi kekuatan untuk kita bisa meraih hal yang sekuler, sama sekali tidak sehat. Hal-hal rohani sama sekali kita abaikan, kita terlantarkan, kita tidak sadar bahwa kalau kita sudah mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan oleh surga untuk kita kok. Jawabannya ada di dalam penebusan Yesus. Dia katakan sudah selesai, artinya semua yang untuk manusia sudah selesai saya kerjakan. Sekarang sudah diganti dengan anugerah yang luar biasa, hidup dalam kelimpahan oleh Allah Bapa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Juga hal-hal yang lain. Ketika kita terus hanya mengutamakan hal yang sekuler, hal rohani kita terbengkalaikan, ya otomatis kita akan merasakan begitu banyak benturan, hantaman, guncangan yang membuat kita juga ikut terbentur, sakit terbentur, dan kita oleng karena guncangan itu. Dan kita mengaduh, mengeluh dan mengeluh. Katanya orang Kristen semuanya dibuat lancar. Loh ya, orang Kristen yang gimana? Yang berada di jalur perlombaan itu dan mengikuti perlombaan itu dengan tekun, mengikuti perlombaan itu dengan baik, menguasai diri, tidak melakukan hal-hal yang di luar kendali, menahan diri supaya tidak terhambat perlombaan iman. Dan ketika kita seimbang, apa yang terjadi? Rohani, materi, jasmani selalu seimbang. Saya percaya kalau kita kaya dalam hal rohani, jiwa dan kedagingan ini juga akan menjadi kaya kok. Rohani kaya, materi jasmani juga kaya, karena kuncinya ada dalam rohani itu. Tapi rohani itu harus sehat, dan sehat kalau kita mengikuti perlombaan iman dengan berlari. Nah, ini adalah contoh hal sederhana yang bisa membuat kita kehidupannya tidak seimbang. Hal-hal sederhana saja bisa mengakibatkan seperti itu, dan kita mengalami kerugian besar. Apalagi hal yang besar. Sebelum khotbah ini saya akhiri, saya garis bawahi, hari ini Roh Kudus mengingatkan kita. Artinya harus kita ingat baik-baik bahwa kita semua sedang berlomba. Jangan ada orang kesel merasa jadi penonton. Aku kan cuma nonton saja. Aku cuma kan menjalani kehidupan ini saja. No,
Semua kita ini sedang berlomba karena semuanya sudah ditaruh dalam jalur perlombaan. Jadi jangan kehilangan kesempatan emas yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Kapan kesempatan emas itu? Dari mulai kita lahir baru, percaya Yesus, sampai akhir hidup kita. Adalah kesempatan emas yang diberikan oleh Tuhan untuk kita meraih kemenangan. Caranya tadi, di jalur perlombaan, engkau harus mengikuti perlombaan dengan tekun dan larilah begitu rupa sambil penguasaan diri, mengikuti aturan main yang ada, melakukan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan apa yang ditetapkan oleh keinginan kita sendiri. Baik itu hal-hal sederhana, apalagi hal-hal yang besar. Mari saya ajak Anda untuk kita menggalinya terus-menerus sampai mendapatkan emas yang terpendam. Apa itu emas yang terpendam? Hal-hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan untuk kita, anak-anaknya, anggota keluarganya, dengan cara berlombalah untuk meraih kemenangan. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.